Pada perjalanan kali ini, saya mengunjungi salah satu destinasi wisata alam yang belum lama dibuka secara resmi, yaitu Bukit Paris. Meskipun masih tergolong baru, akses menuju lokasi ini sudah cukup jelas, terutama petunjuk jalan yang mengarahkan kami menuju base camp Bukit Paris. Tanpa terasa, kami pun tiba di base camp. Saya bersama Mas Encun segera melakukan proses registrasi sebagai langkah awal sebelum memulai pendakian. Setelah mendapatkan briefing singkat dari pihak pengelola, kami pun bersiap dan melanjutkan perjalanan menuju puncak Bukit Paris. Jadi, sekarang kita mau melanjutkan ekspedisi Gunung Bogor yang ke-26. Ini kita rencana mau mendaki dan mengeksplor ke salah satu puncak atau bukit lah yang baru dibuka, kebetulan baru 2 minggu yang lalu, namanya itu Bukit Paris. Dan sekarang kita sudah mulai trekking. Di awal perjalanan kita masih melewati jalur, ini masih bisa dilalui ya sama kendaraan motor. Ini masih lumayan cukup jauh, kita jalan udah sekitar 10 menit. Ini kita masih menyusuri jalanan akses kendaraan motor. Dan sampai sekarang belum ada tanda-tanda lagi kita harus mengkol ke arah kemana, begitu. Mungkin sekarang kita lanjut dulu untuk menyusuri jalan kendaraan motor ini. Di awal perjalanan kami masih menyusuri jalur yang sudah beraspal dengan suasana yang cukup ramai karena masih melewati area permukiman warga setempat. Nuansa pedesaan yang hangat dan ramah begitu terasa di sepanjang perjalanan. Hingga akhirnya kami tiba di sebuah plang petunjuk arah yang menandakan awal jalur pendakian menuju Bukit Paris. Dari titik inilah petualangan sesungguhnya dimulai. Nah, jadi tadi kita setelah nemuin plang selamat datang di Bukit Paris, itu nggak terlalu jauh, jaraknya sekitar 2 menit. Jadi kita di sini nemuin salah satu pohon yang lumayan cukup besar, tetapi di sini sangat sayang sekali petandanya belum diletakkan. Dan di sana sebetulnya ada kecil, jadi teman-teman harus lebih teliti kalau misalkan dari plang selamat datang, itu plangnya lumayan cukup kecil, cuma tanda panah nunjukin arah ke Bukit Parisnya. Begitu, jadi kita ambil ke sini ya. Ini patokannya ada batu sama pohon besar. Setelah sempat dibuat sedikit bingung dengan arah jalur pendakian, akhirnya kami berhasil menemukan jalur yang benar menuju puncak Bukit Paris. Dari titik ini, perjalanan kami masih akan berlanjut menuju pos 1 sebagai pemberhentian pertama. Sekarang nih gue udah sampai di pos 1. Jadi pos 1-nya ini diberi nama yaitu Tanjakan Carita. Dan tadi menempuh perjalanan dari base camp sampai di pos 1 ini, gue menempuh perjalanan sekitar 15 menit. Di sini tersedia toilet. Jadi toilet ini cuma ada satu-satunya ya di Bukit Paris ini, cuma ada di pos 1. Di sini juga enak, ada tempat duduknya, jadi kita bisa istirahat dulu sejenak sebelum melanjutkan pendakian ataupun yang dari turun dari atas, begitu. Oke, jadi ini kita sudah memasuki kawasan yang mungkin ini jalur sesungguhnya dari Bukit Paris. Karena mengingat tadi kan kita dari awal melewati jalur aspal, jalur yang masih bisa dilalui oleh kendaraan. Setelah kita sampai tadi di pos 1, kita melanjutkan ingin ke pos 2. Ini jalurnya sudah semakin parah. Tanjakannya mungkin dengan vertikal kemiringan ya sekitar 50%-an lah, nggak terlalu miring banget, tetapi ini full nanjak terus, membuat kita cukup kelelahan dalam mengambil langkahnya, begitu. Dan sekarang sudah jam 15.38. Tadi kita start dari base camp itu jam 15 pas. Dan tadi kita bertemu sama salah satu pendaki yang baru turun. Beliau mengatakan bahwasannya kita adalah pendaki terakhir dan dia adalah pendaki terakhir yang turun. Berarti tandanya di sini saya cuma berdua doang sama Mas Encun nanjak ke Bukit Parisnya. Begitu. Dan ini adalah tanjakannya ketika kita mau menuju ke pos 2.
tetapi walaupun memang tanjakannya yang terus menanjak, di sini kita dikasih sebuah fasilitas untuk kita berpegangan ketika kita mau turun ataupun mau naik ke atas. Jadi kalau misalnya kita pegang ke bambu ini, kita lebih aman untuk naik dan turunnya. Kita sekarang sudah sampai di pos 2. Pos 2 ini diberi nama pos 2 Pasir Kolecer. Jadi jaraknya dari pos 1 sampai di pos 2, tadi saya menempuh perjalanan sangat cukup cepat, yaitu sekitar 10 menit. Saya sudah sampai di pos 2 Pasir Kolecer ini. Dan di pos 2 ini adalah salah satu tempat area campingnya. Jadi selain kita mau tektok ke Bukit Paris, kita disediakan area campingnya juga, yaitu area campingnya di pos 2 Pasir Kolecer. Nanti akan aku review area campingnya seperti apa. Kalau misalkan yang sudah kulihat, di sini vegetasinya lumayan cukup terbuka, lumayan cukup luas juga. Kalau misalkan memang pagi dan sore, ini pemandangan sangat luar biasa. Kalau misalkan kita hoki dapat sunrise dan senjanya, begitu. Tetapi kalau misalkan di siang hari, ini pasti akan sangat-sangat panas karena mengingat vegetasinya yang lumayan cukup terbuka. Dan di pos 2 juga, di sini tersedia salah satu saung atau kita bilang shelter lah untuk tempat istirahat. Tepatnya ketika kita habis nanjak sedikit, itu langsung nanti kan ada bacaan pos 2. Nah, saungnya itu ada di sebelah kanannya. Di sini sangat seru. Mungkin ini kan karena mengingat baru dibuka ya, baru sekitar 2 mingguan. Sepertinya kalau misalkan memang kedepannya Bukit Paris ini ramai pengunjungnya, ini akan lebih mantap lagi dan lebih jos lagi kalau misalkan tersedia warung. Tapi pasti kedepannya ini akan ada warung begitu. Oke, mantap. Kita di sini istirahat dulu karena puncaknya juga sudah terlihat. Habis itu kita langsung lanjut ke puncaknya. Setelah melanjutkan perjalanan dari pos 1, akhirnya kami tiba di pos 2 yang dikenal dengan nama Pasir Kolecer. Waktu tempuh dari pos 1 ke pos 2 sekitar 15 menit perjalanan. Terbilang cukup singkat, namun jalur yang dilalui didominasi oleh tanjakan tanpa jeda, sehingga cukup menguras tenaga meskipun jaraknya tidak terlalu jauh. Jadi inilah area campingnya di Bukit Paris, tepatnya di pos 2 Pasir Kolecer. Di sini juga ada salah satu plang. Luar biasa pemandangannya. Mungkin teman-teman juga bisa melihat di sini pegunungan. Kita dikelilingi oleh pegunungan yang sangat memanjakan mata. Paris terlalu aged ya. Jadi kalian yang pemula-pemula cocok banget buat naik ke sini. Apalagi dengan harga tiket yang murah, dengan view yang sebagus ini gokil sih, keren, mantap. Jadi tadi saya memutuskan untuk melakukan pendakian itu sore hari. Dari jam 3 kita start di base camp. Dan sekarang kita sampai di pos 2 Pasir Kolecer, itu dengan jarak tadi menempuh perjalanan sekitar 30 menit. Kenapa sore? Karena saya menghindari panas gitu kan. Kalau misalkan sore ya seperti inilah. Cuacanya adem, terus juga di sini pemandangannya sejuk kalau sore, ditambah lagi dengan pemandangan yang luar biasa ini. Begitu. Dan di Bukit Pasir Kolecer, di sini kita sudah berada di ketinggian sekitar 850 mdpl di sini. Dan di pos 2 juga ini area campingnya lumayan cukup luas, cuma memang vegetasinya saja yang lumayan cukup terbuka. Kembali lagi kalau misalkan memang di siang hari, ini akan panas banget karena sangat terbuka sekali. Dan lihat di sana ada Mas Encun lagi santai-santai. Jadi lumayan cukup keren kalau misalkan kita duduk di sana, ada batu-batuan seperti itu sambil melihat pemandangan di depan kita. Sekarang kita mau melanjutkan perjalanan ke pos berikutnya, yaitu pos 3. Jadi dari pos 2 Pasir Kolecer ini, setelah kita habis naik, kita ambil yang ke arah kiri ya kalau misalkan dari bawah. Nanti di depan sana udah terlihat jalurnya, mungkin di atas sana itu udah puncaknya. Jadi sekarang tujuan saya ke arah sana terlebih dahulu. Dari pos 2 Pasir Kolecer kami kembali melanjutkan perjalanan menuju pos 3. Menariknya jarak antara pos terbilang cukup singkat, sehingga perjalanan terasa ringan dan tidak membosankan. Sepanjang jalur kami pun terasa disuguhkan dengan pemandangan alam yang begitu mempesona.
Hamparan hijau, udara segar, serta suasana pegunungan yang menenangkan benar-benar menjadi daya tarik tersendiri di setiap langkah kami. Oke, jadi sekarang ini kita sedang melalui jalur menuju ke pos 3. Sumpah, ini sepi banget. Cuma kita berdua doang. Nggak ada pendaki lain lagi, nggak ada orang sama sekali. Tapi ini sangat seru. Ditambah kita mendakinya bener-bener pas. Sore hari, adem, pemandangannya luar biasa. Selain itu, kita juga sangat bersyukur karena hari ini kita dikasih cuaca yang cerah, menambah perjalanan semakin lancar tanpa adanya hambatan. Sekarang kita sudah sampai dan berada di pos 3. Jadi pos 3 di sini itu diberi nama Tanjakan Puspa. Jadi di sini nama posnya cukup bervarian. Tadi di bawah Tanjakan Carita, terus tadi di pos 2 itu Bukit Pasir Kolecer. Terus nanti kita belum tahu nih, selanjutnya di pos 4 itu diberi tanjakan apa di pos 4 atau diberi julukan nama apa begitu. Dan tadi kita menempuh perjalanan dari pos 2, itu kelihatan pos 2-nya di sebelah sana, masih sangat kelihatan dari sini. Itu tadi kita menempuh perjalanan sampai di pos 3, lumayan cukup cepat. Kalau misalkan memang kita jalan terus ya, tidak ada berhenti, jalan santai lah, 10 menit. Kalau misalkan memang kita jalan cepat, 5 menit, kalian sudah bisa sampai di pos 3. Mungkin kalau kita lihat di peta, pos 3 ke pos 4 jaraknya yang lumayan cukup jauh, begitu. Tetapi tetap nanti akan kuestimasikan dari pos 3 ini sampai ke pos 4, saya menempuh perjalanan berapa lama, dan kira-kira kita akan sampai di atas puncak jam berapa. Karena sekarang sudah jam 16 lewat 18, begitu. Sudah lumayan cukup sore. Oke, sekarang kita lanjut dulu ke pos 4 karena dari pos 2 ke pos 3 nggak terlalu jauh jaraknya dan kita masih lumayan cukup oke, punya tenaga, jadi kita memutuskan untuk lanjutkan perjalanan. Perjalanan dari pos 2 Pasir Kolecer menuju pos 3 terbilang sangat singkat. Hanya dalam waktu sekitar 10 menit kami sudah tiba di pos 3 yang dikenal dengan nama Tanjakan Puspa. Setelah kita melewati tadi pos 3, di sini ada salah satu petanda lagi, Bukit Tangkub Maung. Tinggiannya hampir sama sama tadi ya di pos 2 ya. Oh, ini 900 ya? 950. Dan puncaknya itu ada di sebelah sana. Sepertinya kita akan turun dulu, melipir ke bawah. Habis itu kita naik ke atas buat sampai di puncaknya. Di sini pemandangannya keren banget. Jadi pas setelah kita tadi melewati Tanjakan Maung, di sini jalurnya sudah mulai lumayan cukup sempit, cukup hanya satu orang. Jadi di sebelah kiri dan kanannya itu langsung mengarah ke jurang seperti ini. Ini di bagian sebelah kirinya itu langsung ke jurang dan cuma cukup setapak. Sebelah kanannya juga sama, ini langsung menuju ke bagian jurang di bawah. Dari Bukit Tangkub Maunglah jalur pendakian yang lumayan cukup menantang, dengan sisi kiri dan kanan langsung berbatasan dengan jurang. Di tengah perjalanan pun kami juga melewati sebuah titik yang bekas longsor, menjadi pengingat bahwa kondisi alam di jalur ini tidak bisa dianggap remeh. Oke, akhirnya kita sampai juga di pos 4. Di pos 4 ini diberi nama Tanjakan Beno. Tadi kita dari pos 3 sampai di pos 4 ini menempuh perjalanan sekitar 20 menit. Dari pos 3 sampai ke pos 4 lah. Tanjakan yang lumayan cukup menantang. Kenapa menantang? Karena pas kita menuju ke pos 4-nya, itu jalurnya cukup hanya dilalui oleh 2 orang mungkin. Dan di sebelah kiri kanannya itu langsung menuju ke jurang. Jadi disinilah kehati-hatian kita perlu kita jaga dan perlu matang-matang kita cari melangkah mana jalan yang benar, begitu. Karena tadi di bawah juga ada tanah yang longsor, menandakan bahwasannya memang jalur di sini tidak untuk diremehkan, begitu. Sebetulnya tadi yang longsor itu, kalau yang saya lihat itu jalur akses turun. Kalau misalkan kita dari atas
puncak ke bawah. Karena memang longsor, jadi mungkin pihak base camp juga langsung gerak cepat, membuat kembali jalur yang di bawah untuk melewati jalur pertama yang dibuat yang sebelumnya itu longsor, begitu. Jadi diganti, kita lewat bawah dulu, turun sedikit, habis itu kita naik lagi ke atas. Dari pos 4 ini, dari tanjakan Beno mungkin sampai di puncak nggak terlalu jauh ya. Ya, tapi aku belum tahu berapa estimasinya, tapi karena tadi ada pembicaraan dari yang sudah turun dari atas, katanya sih sekitar 5-10 menit lah. Oke, mungkin di sini ada salah satu pohon yang sangat keren. Mungkin nanti teman-teman akan bisa melihat di sini. Mantap. Alhamdulillah, akhirnya saya dan Mas Encun tiba juga di puncak Bukit Paris. Jadi saya lumayan cukup keliru kalau misalkan nyebut nih Bukit Paris ini, karena tadi di pos 2 itu namanya Pasir Kolecer, jadi antara pasir dan Paris cukup keliru gitu kan. Ada sedikit informasi terkait untuk pendakian saya ke Bukit Paris ini. Bukit Paris memang baru dibuka di bulan April, itu masih sekitar 2 mingguan yang lalu. Tadi saya ngobrol di bawah sama pihak pengelola base campnya. Jadi untuk ketinggiannya itu mempunyai sekitar 1030 meter di atas permukaan laut. Dan untuk estimasi perjalanan, jadi tadi saya dari base camp, itu start pendakian jam 3 sore. Kalau misalkan dari rumah tadi kita jalan itu jam 1 siang, sampai di base camp itu jam setengah 3, terus kita ngobrol sebentar, setengah jam 3 kita lanjut pendakian. Dan untuk dari awal ya, dari akses kendaraan motornya itu sudah lumayan cukup mumpuni, karena pas kita mau mengkol ke arah masuk base campnya itu terdapat sebuah banner yang menandakan bahwasannya ke arah sini itu ke base camp Bukit Paris, begitu. Ada beberapa tadi yang menandakan banner ke base camp Bukit Parisnya. Jadi di situ sudah lumayan cukup mumpuni untuk petunjuk-petunjuknya. Tetapi tadi kita lumayan cukup bingung ketika ingin pas jalan pendakiannya ya. Jadi tadi kita bingung setelah melewati pelang Bukit Parisnya, selamat datangnya. Dari situ kita tidak melihat tandanya yang menandakan kalau misalkan Bukit Paris itu ambil ke arah kiri. Jadi tadi kita sepanjang jalan pas masih di aspal, itu kita lurus aja terus ke sana sampai kita merasa wah kayaknya kelewat nih kejauhan gitu kan. Akhirnya tadi kita memutuskan untuk bertanya ke salah satu warga sekitar yang ada di sana. Katanya mas kelewat, ada di belakang, sudah kelewat katanya begitu kan. Ya udah akhirnya kita memutuskan untuk kembali lagi ke sebelumnya. Terus pas kita teliti-teliti lagi, kita lihat-lihat lagi ternyata ada. Jadi petunjuknya itu berupa panah dan itu pun adanya di bagian paling dalam gitu. Jadi teman-teman mungkin harus lebih teliti untuk melihatnya. Yang penting patokannya itu setelah kita melewati gapura selamat datang, itu hanya sekitar 2 menit 3 menit lah. Pokoknya nanti ada di sebelah kiri. Nah dari situ teman-teman harus lebih teliti untuk melihat petunjuk berikutnya, begitu. Jadi kalau untuk estimasi dari base camp sampai pos 1 tadi kita menempuh perjalanan sekitar 15-20 menit kurangnya. Terus dari pos 1 ke pos 2 itu lumayan cukup cepat. Ya mungkin kita kalau misalkan udah ngonten jalan cepat 10 menit, tapi kalau misalkan kita jalan santai 15 menit. Dari pos 2 ke pos 3 juga lumayan cukup cepat, 15 menitan. Pos 3 ke pos 4 yang lumayan cukup jauh sedikit lah. Jadi tadi kita menempuh perjalanan dari 3 ke pos 4 itu sekitar 20 menit. Dari pos 4 itu sudah tidak jauh lagi ke puncaknya. Benar tadi kata pendaki yang sudah turun. Jadi kita cuma menempuh sekitar 2-3 menit kita sudah sampai di puncak Bukit Parisnya ini. Menurutku dengan puncak yang baru dibuka, bukit yang baru dibuka ini dengan pengelolaan ya mengingat baru dibuka ya, ini sudah sangat bagus, sudah sangat luar biasa. Pemandangannya juga mantep banget, terutama di area campingnya di pos 2-nya itu juga udah sangat luar biasa. Vegetasinya terbuka, pemandangannya terlihat jelas juga. Di atas puncaknya pun sama, terlihat jelas, terlihat lebih keren juga pemandangannya. Tetapi di atas puncak ini kita tidak bisa mendirikan tenda hanya di pos 2. Mungkin kedepannya semoga tempat ini bisa lebih ramai, bisa membantu ekonomi kampung-kampung sekitar, warga-warga sekitar. Tetapi tetap teman-teman selalu mengingat bahwasannya kemanapun kita berkunjung, kemanapun kita berpergian, bahwa kembalilah sampah yang kita sudah
sudah kita bawa ke atas. Jadi ketika kita sudah membawa barang apa saja yang sudah kita bawa ke atas, sampahnya tetap kita harus bawa kembali turun, karena bagaimanapun kita di sini adalah tamu. Begitu. Oke, mungkin karena ini sudah lumayan cukup sore, sudah jam 5. Untuk keseluruhan estimasi totalnya ya, kita menempuh perjalanan itu 1 jam 30 menit. Jadi 1 jam 30 menit itu kita jalan santai sembari ngonten, terus juga tadi itu dihitung sama istirahat ya. Kita istirahatnya juga lumayan cukup lama. Mungkin untuk teman-teman kalau misalkan jalan terus, ya jalan terusnya maksudnya jalan santai, istirahat sebentar, jalan lagi, istirahat ya sekitar 1 jam lah. Karena kita ngonten, terus kita juga benar-benar santai gitu kan, gak ngejar apa-apaan. Ya kita memakan waktu sekitar 1 jam 30 menit. Oke, lumayan cukup mantap. Dari sini sih kita rencananya mau ngopi-ngopi di pos 2, karena di pos 2 itu tempat yang menurutku lumayan cukup enak untuk kita berdiskusi. Begitu. Apalagi di sore hari. Kalau misalkan siang hari sepertinya enggak, karena vegetasi lumayan cukup terbuka dan pasti sinar matahari langsung menyorot ke bawah. Ini adalah ekspedisi Gunung Bogor yang ke-26. Terima kasih Bukit Paris dengan ketinggian 1030 meter di atas permukaan laut. Saya nyatakan ekspedisi Gunung Bogor bagian 26 ini terselesaikan. Dan sampai jumpa di ekspedisi Gunung Bogor berikutnya.